Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas sambutan di UGM kepada Prof. Laksono, Wakil Rektor, dan Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf suara seperti ini karena sudah dalam perjalanan selama 2 minggu, jadi saya tidak tahu hilang di tengah jalan suaranya. Mungkin saya jelaskan pertama-tama dulu tentang Young Scientist Forum ini merupakan kerjasama antara Indonesia Project sebenarnya dan Persatuan Alumni Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat, PERMIAS. Ketika itu ada ide bagaimana kita ingin mendukung saintis muda Indonesia untuk terekspos di kalangan mahasiswa di Indonesia. Pertama, untuk melihat bagaimana pekerjaan peneliti itu sendiri, dan kedua tentu bidang-bidang baru yang digeluti oleh peneliti-peneliti Indonesia. Jadi kami menghubungi network dan di UGM disambut dengan baik untuk bisa berkolaborasi, dan oleh karena itu kami berada di sini. Yang kedua tentang Indonesia Project sendiri. Walaupun namanya project, sebenarnya ini adalah pusat penelitian tentang Indonesia, semacam Center for Indonesia Research di Australian National University di Canberra lokasinya. Berdiri sejak 1965, jadi tahun ini kami merayakan 50 tahun berdirinya Indonesia Project dan kegiatan yang terus menerus selama 50 tahun itu. Pusat ini sendiri berada di bawah Departemen Ilmu Ekonomi, Arndt Gordon Department of Economics di ANU. Jadi tentu saja kegiatan utamanya di bidang ekonomi, walaupun kolaborasi semakin lama semakin banyak dengan bidang ilmu lainnya, terutama untuk pengelolaan sumber daya alam, environmental management, perkotaan, ya, dan ilmu-ilmu politik. Tentu sebagai pusat penelitian, kegiatan utama kami adalah melakukan penelitian, baik yang dilakukan oleh staf maupun kerjasama dengan mahasiswa S2, S3. Tapi di lain penelitian, sebenarnya kegiatan utama dan mungkin porsinya sangat besar, terutama di Indonesia, adalah diseminasi penelitian, diseminasi hasil-hasil kajian dan penelitian. Saya akan fokus pada kegiatan kami di Indonesia, karena banyak juga kegiatan kami di Australia, tapi kegiatan di Indonesia antara lain secara berkala mengadakan lecture, membawa profesor atau ahli di bidang ekonomi sebagian besar untuk memberikan lecture di Indonesia. Flagship lectures antara lain Sadli Lecture untuk menghormati almarhum Profesor Muhammad Sadli, salah satu ekonom paling berpengaruh di Indonesia sebelum tahun 90-an, dan juga mengemban beberapa jabatan di pemerintahan. Dan baru-baru ini kami bekerja sama dengan CSIS memulai annual Hadi Susastro Policy Forum. Jadi lecture yang diadakan untuk menghormati almarhum Hadi Susastro, pendiri CSIS, dan topik-topiknya berkembang di area yang menjadi perhatian Pak Hadi Susastro, yaitu perdagangan internasional, industrialisasi, perkembangan ekonomi moneter. Bapak dan Ibu dapat melihat beberapa kegiatan lainnya, terutama mungkin mengkaitkan dengan keinginan untuk menjadikan masyarakat praktisi ilmu. Kami mencoba mendukung ilmuwan, terutama di bidang ekonomi, untuk melakukan riset, memberikan insentif untuk mengadakan konferensi atau presentasi hasil risetnya baik di Indonesia maupun di tingkat internasional, terutama di Australia. Dan Young Scientist Forum ini walaupun bidangnya science, ilmu pengetahuan dasar dan lain-lain, dan bukan merupakan kompetensi dari Indonesia Project, menurut kami ini kesempatan yang sangat baik untuk menggunakan pengalaman kami mendukung peneliti dan ilmuwan untuk melakukan diseminasi dari hasil-hasil risetnya dan melakukan networking.
Selain kegiatan Selain kegiatan tentang di Indonesia, yang utama kegiatan di Canberra adalah setiap tahun mengadakan konferensi tentang Indonesia. Jadi ini adalah konferensi terbesar tentang Indonesia di luar Indonesia ya, di tingkat skala dunia. Tahun ini konferensi tersebut mengambil tema tentang lahan, pengelolaan lahan. Dan setiap tahun hasil konferensi diterbitkan dalam bentuk buku, dan buku untuk konferensi ini akan terbit tahun depan. Saya tidak tahu tidak bisa mengambil slide yang lain, tapi ada slide contoh-contoh buku-buku yang mungkin sebelumnya Pak. Nah ini contoh-contoh buku-buku yang terbit setiap tahunnya, tentu dengan topik-topik yang relevan saat itu. Sebagai contoh, tahun 2014 adalah konferensi yang mengevaluasi kepemimpinan SBY selama 10 tahun, dan ini adalah hasil bukunya. Lanjut. Selain itu, flagship publication kami adalah Bulletin of Indonesian Economic Studies. Ini adalah jurnal yang terindeks juga di Scopus, Impact Factor 1,1 di tahun 2013, dan ini adalah jurnal utama tentang perekonomian Indonesia. Dan selain mempublikasi hasil-hasil penelitian ekonom di Indonesia, juga ekonom di seluruh dunia, dan ini sangat cukup kompetitif. Salah satu strategi yang kami terapkan agar lebih banyak peneliti Indonesia bisa memuat hasil studinya di PS adalah dengan mempartnerkan penulisan antara akademisi Indonesia terutama dengan akademisi Australia. Jurnal tersebut terbit 3 kali setahun. Mungkin kalau di sini ada Bapak dan Ibu latar belakang ekonomi mungkin sudah kenal dengan BS. Mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi saya mewakili Indonesia Project yang mengucapkan terima kasih atas sambutan dan kerjasamanya. Bila Bapak dan Ibu menghendaki informasi lebih lanjut, kami ada di sosial media, Facebook, Twitter, YouTube. Tentang YouTube ini mungkin saya berikan satu informasi sedikit. Sebagian besar kuliah-kuliah umum baik di Indonesia maupun di Canberra yang kami lakukan itu di-upload di YouTube, jadi bisa diakses di mana saja, dan ada berbagai topik-topik yang sangat kini yang bisa dilihat dan ditonton di sana. Terima kasih, selamat berseminar.